Jangan heran, Jakarta cukup panas. Tidak apa. Wajah ibuku akan membuat aku sejuk. Oh ya, Anda bilang hampir 20 tahun Anda berpisah dengan ibu Anda. Ya. Dapat kubayangkan, pasti kalian bahagia. Seorang ibu berjumpa dengan anaknya yang sudah lama berpisah. Ya, aku harap begitu. Dan mudah-mudahan aku tidak jadi asing di sini. Don't worry, aku siap mengantar kemana kau mau. Terima kasih, tapi aku tidak tahu alamat Anda. Ah, sorry. Aku lupa. Linda Marcelina. Setiap saat Anda bisa menelpon saya, asal jangan tengah malam. Oke, thank you. Biar. Terima kasih. Aku merepotkan sekali. It's okay, never mind. Saya senang berkenalan dengan Anda. Kalau Anda mau duluan, silahkan. Oke. Jangan lupa, kalau ada kesulitan, hubungi saya. Terima kasih. Bye-bye. See you. Non Linda. Non. Pak Tobari, tolongin Linda ya. Iya, Non. Tuan dan Nyonya tidak sama-sama pulang, Non. Enggak. Lihat, Non, saya bantu. Papa dan Mama harus ke Hanover dulu. Mungkin bulan depan mereka baru pulang. Bapak tahu nggak? Apa, Non? Perjalanan kali ini menyenangkan sekali. Apa anak pesawat tidak takut jatuh, Non? Ah, jatuh paling ke laut. Bapak pengen tahu nggak ceritanya? Mau dong. Pokoknya nanti Linda ceritain deh di rumah. Asik. Mama Sumarni. Gary. Mama. Kenapa Mama tidak kirim foto? Maafkan, Tante Gary. Tante? Lalu, Mama mana? Nanti Tante ceritakan. Sekarang kita pulang. Kenapa Tante yang menjemput saya? Kenapa bukan Mama? Atau Mama sedang sibuk dengan urusannya? Atau barangkali Mama sakit? Dan Mama menyuruh Tante untuk menjemput saya? Tante sedang bingung. Tante tidak tahu harus bicara apa mengenai ibumu. Katakan saja apa yang terjadi dengan Mama. Dan Tante sendiri siapa? Sebenarnya kami ini bersaudara kembar. Beberapa hari sebelum ibumu pergi untuk selama-lamanya, dia pernah bilang... Tunggu dulu. Mama pergi untuk selama-lamanya. Berarti Mama meninggal. Maafkan Tante, Gary. Oh my God. Gary, jangan cemas. Masih ada Tante. Kenapa ini harus Tante ceritakan pada saya? Kenapa Tante tidak biarkan agar aku merasa memiliki seorang ibu yang selama ini hampir tidak kukenal? Ya, semestinya begitu.
Tapi Tante tidak tega kalau kau harus menderita begitu lama mengenai peristiwa ini. Sakit apa yang membuat Mama meninggal? Sepanjang hidupnya, sepertinya dia tidak pernah merasakan kebahagiaan barang sedikit pun. Kecuali pada saat-saat bersama ayahmu dulu. Pada saat itu, Jake, suami Ella yang memperkenalkan ayahmu kepada ibumu. Dan entah bagaimana, tiba-tiba keduanya saling jatuh cinta. Jake dan ayahmu mendapat tugas untuk membuka sebuah proyek bendungan di Cirata. Sepertinya, walaupun keturunan asing, mereka sudah seperti orang pribumi saja. Hampir 4 tahun mereka bergaul dengan masyarakat setempat. Dan menurut ibumu, Ella itu adalah sahabatnya sejak masa sekolah dulu. Gadis itu lagi. Sepertinya saya sudah kenal. Sumarni namanya. Kalau kau mau kenal, kau ke rumah nanti malam. Wow, cantik yang alami. Rupanya Anda mulai jatuh cinta. Hampir 4 tahun kita di sini. Rasanya segan pulang. Lebih-lebih kalau kau digait-gait di sini. So, let's get back to work. Oke. Silahkan diminum. Ya, makasih, Cek. Hey, Bob. Hai. Seperti yang kujanjikan. Mana? Itu dia. Orangnya. Agni, kenakan saya punya teman ya. Bob. Sumarni. Dia masih sendiri loh. Ayo. Iya. Kira-kira yang kecantol Mr. Bob atau Marley? Dua-duanya kali. Marni, Ya, apa yang menjadi pikiranmu sekarang? tidak tahu. Tapi kekhawatiran selalu ada. Kekhawatiran? Maksudmu mengenai persahabatan kita? Hanya sebuah persahabatan. Kalau begitu, Marni marah? tidak. Saya ingin agar Marni menjadi istri saya. Dan saya akan berbuat apa saja untuk keutuhan rumah tangga kita. Dan saya sudah mulai akrab dengan negerimu ini. Dan saya ingin mengakhiri hidup saya di negerimu ini. Kau percaya?
Kau tahu, Gary, rupa-rupanya di tengah-tengah kebahagiaan kedua orang tuamu, suasana mulai berubah. Mungkin keadaan yang serba menjadi sulit membuat kehidupan ibumu menjadi berat. Dan tanpa melalui proses perceraian, perpisahan terjadi di antara ayah dan ibumu. Konstruksi untuk engineering sudah dapat dikerjakan. Iya, ya. Dan bagian sebelah utara akan dapat saya selesaikan seluruhnya minggu depan. Iya. Dan rupanya ini tugas Ana yang terakhir di sini. Tapi sebaiknya Anda urus perpanjangan kontraknya di pusat. Ya, saya pikir begitu. Sekaligus akan saya urus perpindahan untuk menjadi warga negara di sini. Itu lebih baik. Anda bisa jadi orang sini. Mr. Bob, ada telepon dari Amerika, penting. Hello? Yes? What? Tell my daddy I'll be back soon. And don't forget to tell the doctor to look after my daddy carefully. Give my regard to him. Thank you for calling me. Bob, minum dulu kopinya. Thanks. Bob, kalau keadaannya memang mengkhawatirkan dan demi ayahmu, pergilah. Untuk sementara, terpaksa Marni saya tinggal dulu. Sekaligus mengurus perpanjangan kontrak dan menjadi warga negara sini. Tapi kau harus minta izin dulu pada bayimu ini. Iya. Sayang, Papa mau pergi ke Amerika ya. Tidak lama, sayang. Boleh ya, sayang? Mar, anak kita bilang Papa boleh pergi. Tapi pulangnya harus bawa oleh-oleh yang tidak ada sini. Bob, kalau semuanya sudah beres, cepat pulang ya. Pasti. Paling lama 1 bulan, saya sudah berada sini lagi. Jangan lupa, jaga dirimu baik-baik. Iya. Jack, Lela, saya titip Marni. Oke? Oke. Jangan khawatir. Jalan, Bob. Selamat jalan, Bob. Bye-bye, Marni. Marni! Sampai bayi itu lahir, rupanya ayahmu masih juga belum pulang. Kabarnya pun tak lagi jelas. Entah di mana ayahmu berada. Apakah Tante pernah menyimpan alamat Papa di Amerika? Itulah. Tante tidak sempat menanyakan alamat ayahmu di Amerika. Ya, apalagi setelah ibumu berputus asa. Sepertinya ibumu sudah tidak mengharapkan lagi kehadiran ayahmu itu.
Tapi sejauh pengetahuan Tante, perjuangannya begitu gigih untuk mendidik dan membesarkan anaknya, yaitu kau, Gary. Nah, kita sudah sampai, Ger. Oh, iya. Inilah satu-satunya rumah peninggalan almarhumah ibumu, yang sekarang beralih kepada kamu pemilikannya. Itu foto almarhumah ibumu. Segalanya mirip dengan Tante. Tante juga tinggal di sini. Tidak, Tante punya rumah sendiri. Tapi kadang-kadang Tante sering juga nginap di sini. Ya, dan sekali-sekali juga turut merawat. Kalau begitu, Tante tinggal di mana? Tante tinggal di luar kota, agak jauh juga dari sini. Nanti deh kapan-kapan main ke rumah ya. Oh, Tante nggak bisa terlalu lama ya. Lagi banyak tamu nih di rumah. Tante, sebaiknya Tante tinggalkan nomor telepon Tante. Aduh. Tante belum pasang telepon. Ya, maklumlah, tinggal agak di perkampungan seperti itu. Sulit pasang telepon. Tapi Gary nggak usah khawatir. Tante akan temani setiap saat. Dan akan Tante perkenalkan seluruh kota Jakarta ini, ya? Oke, Tante pulang dulu ya. Tunggu dulu, Tante. Saya baru ingat. Kenapa Om Jack dan Tante Lela tidak pernah bicara? Kalau Mama punya saudara kembar. Om Jack dan Tante Lela memang sedikit sekali mengenal keluarga kami. Dan selama hampir kurang lebih 25 tahun, Tante dan ibumu dipisahkan oleh kakekmu. Tante ikut dengan kakekmu di Surabaya dan ibumu bersama ayahmu di Bandung. Setelah itu Tante ke Jakarta, dan di kota Jakarta inilah Tante mulai sedikit demi sedikit mengetahui mengenai keadaan ibumu. Kalau begitu kenapa tidak segera Tante mengirim berita tentang kematian Mama? Padahal Tante saudara kembar Mama. Itulah sebabnya Tante merasa sangat menyesal. Tante terlalu mengikuti amanat almarhumah ibumu sebelum meninggal. Amanatnya supaya Tante tidak mengirim berita dalam bentuk apapun tentang kematiannya. Maafkan Tante ya, Gary. Baik. Di mana kuburannya? Antarkan saya ke sana. Antarkan, Tante. Baiklah. Besok Tante jemput ya. Tante pulang sekarang. Ayo, Min. Baiknya. Dalam suratku, aku ceritakan bahwa aku akan pulang menjemput kau dan Gary. Gary? Ya, Itu sebabnya, kalau kau bersedia, kau akan kuajak ke New York. ya, kami memang dipanggil pulang ke pusat untuk buka proyek baru di sana. Dan dalam minggu-minggu ini, kami harus sudah kembali ke New York. Kenapa tidak Bob saja yang menjemput saya dan Gary? Saya masih belum yakin kalau dia masih mau menerima saya. Tapi ada aku, Marni. Aku akan menjelaskan semuanya kepada Bob. Kau percaya aku, kan?
Iya. Atau kau mungkin... Jangan menduga-duga, Ella. Saya masih belum ada niat untuk kawin lagi. Saya terlalu sayang sama Gary, dan saya tidak ingin dia punya ayah tiri. Saya akan berusaha sendiri untuknya. Baik, kalau begitu aku ada usul. Bagaimana kalau aku pertemukan Gary kepada ayahnya, Bob? Maksudmu, Gary akan dibawa ke sana? Iya, kalau kau tidak keberatan. Tapi aku yakin, setelah Bob melihat anak kandungnya sendiri, bukan mustahil. Dia sendiri yang akan menjemputmu untuk bermukim di sana. Betul, Marni. Ini aku lakukan semua demi kau, Marni. Demi Gary. Demi masa depan Gary. Agar Gary tidak terlalu berat menerima beban ini. Kau percaya aku, kan? Gary minum dulu ya. Ini, sayang. Gary senang nggak Mama belikan mainan mobil-mobilan? Senang, Ma. Nah, pegang nih. Nanti Mama belikan lagi ya. Iya, Ma. Nah, kalau Gary senang, Gary cium Mama dong. Kok Mama nangis sih? Apa, Ma? Mama nggak apa-apa kok. Mama pipis dulu ya. Jangan lama-lama ya, Ma. Iya. Marni? Sudah siap? Tidak usah cemas. Gary akan saya anggap sebagai anak saya sendiri. Jangan khawatir, percayakan pada kami. Bye. Bye. Sudah ya, Mar? Halo, Gary. Mainannya bagus ya. Ikut sama tante ya. Nggak mau. Nggak mau. Gary mau apa? Hah? Gary mau apa? Nggak mau. Gary mau apa? Mau apa? Ayo, Gary, ikut. Ayo, ikut sama tante. Ya, Mama nggak ada. ada. Nggak ada. Sama tante Ada. aja ya. Yuk. Nggak mau. Ayo. Nanti kita naik pesawat terbang. Iya. Ayo. Nggak mau. Oh. Ah. Mama aja. Gary cakep Nggak deh. mau. Iya, kita Nggak ke mau. mama ya. Yuk. Nggak mau. Kita beli mainan ya. Nggak mau. Bagus deh. Kita jalan-jalan ya. Nggak mau. Mama. Mama. Maaf ya. Marni, kok ada di sini? Oh, Kang Herman. Marni, ayo kita pulang sama-sama. Ini Kang Sarip, saudara saya. Itu Johan. Kebetulan istri saya juga ada di sini. Oh, Ci Salma juga ada di sini. Iya. Ayo. Ayo. Ayo.
Mari, silakan Marni. Kami sudah 2 malam nginap di sini. Mari, silakan duduk. Rencana nanti malam kembali ke Cirata. Kita sama-sama saja. Salma. Salma. Ini ada Marni di sini. Atau lebih baik Marni tunggu di dalam saja? Tunggu ya, lagi mandi. Mari, silakan duduk dulu. Kamu siapa? Anda sekarang berada di rumah saya. Itu berarti seluruh isi rumah ini berada di bawah kekuasaan saya. Nama saya Broto. Apa artinya ini semua? Jangan ganggu saya. Anda belum sadar bahwa Anda tidak bisa keluar dari kamar ini. Herman, buka! Herman! Buka, Herman! Herman, buka! Daripada teriak-teriak, lebih baik baik-baik saja, ya? Hmm? Herman! Belajar tidak tahu! Herman! Buka! Herman! Apa ini? Udah mengejar! Udah! Sebentar. Herman! Herman! Ayolah, ya? Buka! Tidak apa-apa kok. Ya. Herman, buka! Buka! Herman! Kenapa tidak dari dulu kau bawa orang seperti dia? Huh? Coba kalau dari dulu kau bawa orang seperti dia, dia akan bisa jadi primadona di tempat ini. Ya. Yang penting duit, duit. Jangan khawatir, Bos. Dunia selalu menyediakan perempuan-perempuan desa yang bisa kita giring ke jalan usaha kita. Persediaan cukup banyak. Asal Bos mau bersabar. Dia sangat memuaskan. Dia harus segera bisa melayani tamu-tamu kita. Bos-bos kita. Jangan lupa. Iya, Bos. Tidak sampai seminggu. Kita akan dapat stok baru lagi, Bos. Bagus, bagus. Panggil Noni. Ya. Noni, urus dia. Iya, Kau tahu apa yang harus kau lakukan? iya, iya. Nih. Hah? Terima kasih, Bos. Siapa namamu? Kamu siapa lagi?
yang terjadi pada dirimu sekarang sama seperti apa yang kualami dulu. Kita tidak bisa berbuat apa-apa terhadap lelaki seperti Broto. Dan perlu kau ingat, Broto tidak sendirian. Kita tidak mungkin bisa lepas dari kekuasaannya. Betapapun kau berusaha, sebaiknya turuti saja apa perintahnya. Ya, kalau kita turuti naluri kita sebagai kaum wanita, pahit memang. Sekarang kau boleh menangis. Tapi kau nanti akan terbiasa. Nah, jangan takut. Ini kamarnya. Pencet aja belnya. Ayo. Aduh. Selamat malam, kok. Ayo. Masih baru, kok. Asli. Ayo. Noni! Ini sertifikat rumah Iya. dan ini kuncinya. Makasih ya, Pak ya. Iya, silakan, Bu. Saya tidak lama-lama. Iya. Bapak pesan, nanti malam mau datang kembali. Salam ya. Iya. Nih, Buat saya mana? masa segitu belum cukup? Ini untuk Pak Brotok. Lalu saya? Nih. Mila, ya, cepat. Mami datang. Mana Yan? Itu. Kok sendiri sih? Kok tidak sama anaknya? Anaknya mungkin di mobil. Tuh. Ya, Om. Mami ini siapa cemberut. namanya? Iya. Hah? Kenapa ya? Yang mana, Om? Yang ini. Oh, iya. Ini si Rika, Om. Mam, Mami, Di bawah. mana putra Mami yang ganteng itu? Bisa, Om. Katanya mau dijemput. Iya, Iya, iya. Kok Mami pulang sendiri sih? Barangkali dia ketemu anaknya. Iya, Mam. iya. Bisa jadi. Baru mau kita sambut. Saya mau. Kenalin dong sama saya. Iya, Mam. Siapa tahu putra Mami bawa pengalaman baru buat Mari, kita, ya enggak? Sekali-sekali boleh dong. Ingat,
Kalian jangan ada yang berusaha mengotori dia. Aku bisa marah. Ingat, aku bisa marah. Jadi juga anakmu datang. Di luar ada anak buahnya Broto. Biasa, minta pajak. Nih. Halo, Halo, dengan Linda. kau, Gary. Maaf, aku mengganggu istirahatmu. Never mind. Aku senang. Dan kebetulan belum ada yang mengganggu. Oh ya. Bagaimana? Sudah puas bertemu dengan ibumu? Di luar dugaan. Ibuku sudah lama pergi. Rupanya yang menjemputku, Tante. Saudara kembar ibuku. Aku merasa kecewa sekali. Tidak seperti yang aku bayangkan. Oh my God. Oh ya, besok pagi aku akan menengok kuburan ibuku. Kau mau ikut? Some great. Memang aku ingin kenal dengan tantemu. Setelah itu, sekalian saja kita cari alamat kantor Leo. Kau kan mau ketemu dengan dia? Oke, thanks. See you tomorrow. Oke, bye. Ini upah buat beli rokok ya. Terima kasih, Non. Gary, Tante turun di sini saja ya. Loh, mau kemana, Tante? Ada tetangga yang hajatan. Tante harus beli kado dulu, ya? Kalau begitu kita antar saja. Nggak usah, Tante turun di sini saja, ya? Atau Gary tunggu sampai Tante... Nggak usah, Gary. Terima kasih. Lagian di sini banyak taksi. Tante bisa naik taksi. Selain itu, kalian kan juga harus ke kantor Leo, oke? Ya. Bu, mau beli sepatu? Oh, kami pasti menyiapkan beberapa tenaga ahli. Untuk pelaksanaannya nanti. Baik, Pak. Siapkan saja surat-surat izin dan akte notarisnya. Nanti kami akan meninjau ke sana. Oh, bagus kalau begitu. Ya, baik, baik. Silakan. Baik, Pak. Sampai lusa. Tak ada tamu. Gary, kau, how are you? Fine, thank you. Halo, Leo. Gary. Terima kasih. Kedatanganmu tepat pada waktunya. Sesuai dengan rencana kita, bulan depan kita sudah mulai menggarap sebuah proyek yang besar. Sebentar. Sini, Leo. Coba lihat. Welcome. Setiap saat Anda boleh mulai bertugas. Terima kasih. Oh ya,
ruangan kerja Anda sudah kami siapkan. Silakan. Leo, rupanya kesibukan Anda sampai membuat Anda lupa di sekeliling Anda. Oh, sorry. Teman satu pesawat. Leo sudah datang. Linda Marcelina. Nah, coba lihat. Oh, Semuanya kebutuhan Anda sebagai ahli konstruksi sudah aku siapkan. Oke? Bila ada kekurangan, bilang saja. terima kasih. Kapan saya mulai kerja? Setiap saat. Lebih cepat, lebih baik. Oke. Kalau begitu, mulai besok pagi saya mulai kerja. Tapi perlu you tahu bahwa di Jakarta saya masih merasa asing. Jadi, saya perlu driver. Berikan aku alamat di Jakarta. Besok pagi, aku kirim supir. Jangan khawatir. Kalau perlu, aku bersedia jadi supir Tuan Gary. Oh, surprise. Mari kita ke ruangan lainnya. Oke. Ya, halo. Oh, ya. Dari Pak Joni? Baik, Pak. Akan segera dikirimkan. Ya. Susi, Ya, Mam. tolong kamu sekarang ke Hotel Mohan, kamar nomor 9. Segera ya. Iya, Mam. Saya pergi dulu, Mam. Selamat malam, Bu. Mau ambil pesanan Bapak, Bu? Oh, yang dari Bapak Sasmita? Bukan, Bu. Dari Pak Hendrik. Oh, ya. Sebentar ya. Siap. Ya, ini? Sini. Iya, Mam. Kamu tolong malam ini temani Bapak ini sebentar ya. Iya. Gimana, Pak? Ada yang cocok? Sebentar dong, saya kan mesti piling dulu. Emi? Barangkali ada di sini. Ya, Nah, Mam. coba saya lihat. Oke. Ada apa, Mam? Santi mana? Di kamar. Masih ada tamunya. Halo? Ya, Mam. Ini setorannya, Bos. Untuk 3 bulan. Dan tampaknya usaha Marni semakin maju saja, Bos. Ambil saja uang itu untuk kalian. Aku tidak perlu. Rasanya aku sudah mulai merasakan sentuhan-sentuhan dosa pada diriku yang sudah tua ini. Dan aku sudah harus berhenti meninggalkan pekerjaan yang kotor ini. Mudah-mudahan hal seperti itu terpikirkan juga oleh kalian. Hah? Aneh. Kau masih beruntung, Linda. Sementara aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Mereka memang sayang sekali pada Linda. Linda. Tante. Maaf Tante mengganggu. Ini Tante bawakan makanan untuk kalian berdua. Buatan sendiri. Semoga kalian berdua belum makan. Saya jadi merepotkan Tante. Kebetulan sekali, Tante. Saya baru saja mau membantu Gary memasak. Oh iya, bagus. Tapi rupanya Tante sudah lebih dulu masak. Terima kasih, Tante. Suka? Tentu suka, Tante. Kalau begitu, kita makan sama-sama ya? Boleh. Kalau begitu, Tante juga jangan pergi dulu. Saya mau atur dulu meja bersama Linda. Oke. Itu foto Papa dan Mama.
Tante? Kemana Tante Lin? Kemana, Tante? Aku memang melihat keanehan sejak pertama di airport. Apakah Tante tidak memberikan alamat? Itulah yang membuat aku bingung. Setiap aku ingin ke rumahnya selalu banyak alasan. Tidak di rumah lah, sibuk lah. Memang aneh. Noni, aku sedang dalam kesulitan. Kesulitan apa lagi? Terbongkar rahasiamu? Bukan. Persoalan tambah gawat sekarang. Tinggal bagaimana caranya supaya Gary putus dari perempuan itu. Siapa perempuan itu? Si Bob. Dia benar-benar memang keterlaluan. Rupanya di sana diam-diam dia kawin lagi. Dia punya anak perempuan. Dan kau tahu, anak perempuannya itu yang sekarang jatuh cinta dengan Gary. Jadi, si Bob ada di sini sekarang? Kurang jelas. Yang pasti, saya harus mencegah. Jangan sampai Gary kawin dengan adik kandungnya sendiri. Bagaimana kau tahu anak perempuan itu adiknya? Si Linda itu anaknya Bob. Kita ngopi kecil-kecilan. Ngopi apaan? Aku mau ke rumah Gary. Biar dia tahu bahwa ibunya adalah seorang germo. Heh, lucu amat sih. Suka-suka gue dong kalau gue suka. Tua-tua nggak tahu diri. Kalau begitu terserah. Lakukan apa yang terbaik menurut pikiranmu. Oke? Jangan, nak. Jangan. Halo. Sorry bos, aku mengganggu. Ini pasti Linda. Gary, kamu ada waktu nggak? Kalau untuk Linda, waktu selalu ada. Mau kemana malam ini? Nanti malam kita ke disco yuk. Hah? Ke disco? Oke? Oke. Linda, sayang sekali, besok aku tidak bisa menjemput kedatangan orang tuamu. Karena aku ada meeting dengan proyek officer kami. Tetapi aku janji, begitu selesai meeting, aku akan pasti datang ke rumahmu. Tidak apa-apa kan, Lin? It's okay. Tapi kamu jangan kaget. Maksud Papa dan Mama mau membicarakan hubungan kita. Ini gula untuk jatah 1 minggu. Coba itu tolong brokolnya sekalian ya. Aduh, ini paprikannya besar-besar, segar-segar lagi, lihat nih. Iya. Tante. Selamat malam, Tante. Malam. Selamat malam. Belanja apa nih? Cuma ini, saya lagi belajar masak buat Gary. Ini siapa? Anu, ponakan Tante. Linda. Susi. Saya senang berkenalan dengan keluarga Tante. Main dong ke rumah. Dekat kok. Alamatnya di mana? Oh ya, kebetulan saya bakar tuh nama. Tanyakan saja rumah Mr. Bob. Dekat kok, pinggir jalan.
Tapi sekarang Mama dan Papa masih di luar negeri. Gary juga ikut, ada di dalam mobil. Atau pulangnya kita sama-sama nanti. Terima kasih, Linda. Kapan-kapan kalau ada waktu, ya? Tapi sebentar, saya panggil Gary. Susi! Ger, ada tante. Mana? Ini keponakannya. Oh, Susi. Gary. Tante kok nggak bilang-bilang kalau punya keponakan secantik ini, Linda? Itu tante. Oh, tante. Halo? Belanja apa, tante? Enggak, ini buat makan malam. Maaf, Gary. Tante duluan ya. Soalnya tante mesti ke Blok M dulu. Atau sekalian, biar saya anter, tante. Nggak usah repot. Tante juga bawa kendaraan kok, ya? Maaf nih, Tante buru-buru sekali ya. Ayo, Susi. Ayo. Aneh. Susi, berikan alamat itu. Dan ingat, kau jangan macam-macam terhadap Gary. Mami kok aneh? Tidak boleh saya kenal dengan anak Mami. Pokoknya anakku tidak boleh berkenalan dengan perempuan kotor seperti kamu. Mami munafik. Apa sih susahnya? Akui saja bahwa kita Susi, ini... tutup mulut kamu. Susi! Kalau Mami masih terus-terusan nyakiti hati saya, jangan kaget. Satu saat akan saya bongkar semua rahasia Mami. Susi! Angkat koper, Yon. Oh, I see. You take care of this house and garden very well. Bagaimana dalam perjalanan tadi, Pak? Ya, menyenangkan. You're my sweet little daughter. Thanks, Mom. Pokoknya, hari ini Papa dan Mama jangan ditabung kehormatan Linda. Linda sudah siapkan masakan kesukaan Mama dan Papa. Silakan. Oh ya, di mana kawanmu yang bernama Gary itu? Mama juga kepingin kenal. Sebentar lagi orangnya juga datang, Ma. Oh ya? Hai, kebetulan sekali. Papa dan Mama baru saja datang. Oh ya? Ayo masuk. Pap, Mam, ini Gary yang sering saya ceritakan. Selamat siang. Hai Gary, apa kabar? Baik. Quite handsome ya? Kenalkan mamanya Linda. Oh, Hi, Gary. Gary. Please. Mari kita makan. Gary, ini kisahnya menarik sekali loh, Pap. Papa dan Mama mau dengar nggak? Linda. Boleh juga Papa dengar. How's the story? Tragis? Dramatis? Atau humoris? Pokoknya, pemuda yang kehilangan ayah dan ibunya. Ketika ia masih di dalam kandungan ibunya, ayahnya meninggalkan begitu saja. Waktu Gary berumur 2 tahun, ia dibawa oleh teman ayahnya ke Amerika. Maksudnya sih supaya bisa ketemu di sana. Tapi tidak pernah ketemu.
Hampir 20 tahun Giri mencari ayahnya. Sampai akhirnya ia berhasil menamatkan kuliahnya. Insinyur loh, Pap. Tapi kisah yang lebih menarik, Pap. Dalam perjalanan dari New York ke Jakarta, di pesawat, pemuda itu berkenalan dengan seorang gadis bernama Linda. Dan gadis itu kirim surat kepada orang tuanya. Cerita bahwa Linda Marcelina has falling in love with a young man called Gary. Lalu kedua orang tuanya memutuskan untuk melangsungkan perkawinan mereka. Bukan begitu, Linda? Gue nggak habis pikir. Apa nggak salah tuh? Seorang pelacur bisa jatuh cinta. Kalau gue sih, mestinya tahu diri. Emangnya haram seorang pelacur mencintai anak remoh? Munafik. Sus, gue bukannya munafik. Gue juga mau dikasih cowok yang ganteng seperti Gary. Menurut gue lebih muda, muka gue, penampilan gue. Ya, segalanya lebih bonafit daripada lo. Maksud lo nantang gue? Apa menghina gue? Terserah. Kalau gue sih tahu diri aja. Ngomong lagi lo. Emangnya gue takut sama lo? Jalan. Ngajar. Hentikan. Ampun. Ada apa ini? Kenapa? Hah? Untuk kesekian kalinya kalian membuat onar di rumah ini. Siapa yang mindahkan foto ini? Katakan. Siapa? Katakan, siapa? Susi. Maaf, Mbak. Ya, ketemu Linda. Silahkan ke dalam saja. Apa kabar, Bung Leo? Baik-baik saja. Permisi, bisa saya ketemu Linda sebentar? Sebentar ya, Tin. Ya. Tolong antarkan, ya. Terima kasih. Mari, Pak. Silakan. Iya. Maaf, Linda. Susi. Nggak sama Tante? Enggak. Silakan. Iya. Lin, bisa aku bicara? Boleh. Ada apa? Sebaiknya kita bicara berdua aja. Rupanya ada sesuatu yang penting. Aku cuma mau kasih tahu di mana Mama Gary berada. Loh, katanya sudah meninggal. Itu semua sandiwara. Lin, sebetulnya yang mengaku-ngaku dirinya tante, dialah ibu kandung Gary. Sumarni namanya. Dan kau tahu apa pekerjaannya? Dia adalah seorang pemilik rumah bordir. Dan sebelumnya dia juga seorang pelacur.
Hah? Susi, ingat, aku tidak suka fitnah seperti itu. Dengar, Linda. Kalau aku fitnah, silakan kau tuntut aku di pengadilan. Kalau kau masih belum percaya juga, di kota ini banyak bos-bos, pengusaha-pengusaha, serta laki-laki yang tidak puas dengan istrinya mengenal nama Sumarni. Dia penampung wanita cantik untuk diperjualbelikan. Termasuk aku. Lalu apa perlunya kau ceritakan semua ini padaku? Aku cuma kasihan kalau kau harus kawin dengan anak seorang germo. Cuma itu. Sejak awal kalian masuk ke rumah ini, aku sudah peringatkan agar kalian berusaha menjaga nama baik kita semua. Dan aku tidak suka melihat keributan yang dilakukan oleh Susi kemarin. Dan kau, Santi? Ya, tapi sekarang kau kumaafkan. Susi, dengan sangat menyesal terpaksa rumah ini tidak bisa lagi terima kamu. Terima kasih. Asal tahu saja, sekarang mereka sudah tahu semua rahasia tentang Tante Sumarni, termasuk Gary. Lancang kamu. Itu lebih baik daripada sakit hati. Ada. Dari siapa? Sebentar ya. Mami. Dari siapa? Gary. Cantik yang mengaku dirinya tante, ternyata seorang ibu yang semestinya tempat seorang anak bersimpuh dalam belayanya. Tapi itu semua sia-sia. Dan kini setelah aku datang, tadinya aku mengharap kasih sayang dari seorang ibu yang suci. Tapi ternyata mama yang selama ini kurindukan bukan seorang mama yang aku harapkan. Begini rupanya membiarkan tubuh mama dijamah oleh setiap laki-laki. Lalu apa artinya semua ini? Kenapa mama harus bersandiwara? Kenapa mama harus memilih jalan terkutuk seperti ini? Kemudian mama mengaku sebagai orang lain di hadapan anaknya sendiri. Apa tidak ada jalan lain yang lebih baik? Atau mama memang lebih suka memperbanyak dosa, memelihara kezaliman? Kenapa mama berpijak di jalan yang sesat seperti ini? Kenapa? Durhaka!
Marni. Bob, kau telah menipu aku. Kau telah mengkhianati aku. Sekaligus, kau juga telah mengingkari keyakinanmu seperti pada waktu 20 tahun yang lalu. Pada saat kau menikahi aku. Sekarang, jangan lagi kau kelabui anakmu. Cukup aku saja yang merasakan kepahitan ini. Maafkan Mama, Gary. Mama? Gary, Mama minta batalkan perkawinan ini. Tidak mungkin, Marni. Aku minta, jangan membuat malu kami. Hei perempuan asing, tinggalkan tempat ini. Memang budaya kita berbeda. Bob, katakan kepada mereka bahwa Linda dan Gary adalah kakak beradik, bahwa mereka sedarah daging. Ini artinya perkawinan ini tidak sah. Kau dengar itu, Gary? Apa artinya semua ini? Linda, aku ingin tahu lebih jelas bagaimana duduk persoalannya. Tunggu, Gary. Jangan secepat itu kau percaya. Barangkali dia bukan ibu kandungmu. Kamu jangan sampai terjebak, Gary. Biar aku yang bicara. Tante, saya memang Linda. Tapi mereka bukan orang tua kandung saya. Berarti perkawinan kami sah. Lebih baik Tante jangan buka topeng palsu di sini. Cepat, angkat kaki dari sini. Jangan ganggu perkawinan kami. Terima kasih, Linda.